siapakah bintang tamu kita hari ini? Siapa kita langsung lihat saja video berikut ini. Ashanty Sidik Hasma Putra, wanita kelahiran 4 November 1984 ini sudah dikenal di industri musik sejak tahun 2009. Namanya kian populer ketika berduet dengan produser bertangan dingin Anang Hermansyah. Anang sendiri memang dikenal sebagai seorang yang handal dalam menciptakan lagu hit serta selalu sukses bila bernyanyi duet. Duetnya bersama Anang dimulai di tahun 2011 dengan hit single mereka yang terkenal berjudul Jodohku. Entah mengapa sebuah kesengajaan atau tidak, setelah sukses membawakan lagu Jodohku tersebut, akhirnya memang Anang dan Ashanty berjodoh. Pada tahun 2012, pasangan ini pun meresmikan hubungannya sebagai sepasang suami istri. Pasangan suami istri ini telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Arsy dan Arsya. Sebelumnya memang Anang sendiri sudah memiliki 2 orang anak hasil pernikahannya dengan Krisdayanti, yakni Azriel dan Aurel. Ternyata Ashanty tidak menemui kesulitan dan bahkan menjadi sosok mama idola bagi Aurel dan Azriel. Hubungan Ashanty dengan Aurel dan Azriel semakin dekat, layaknya terikat oleh hubungan darah. Sosok Ashanty pun kerap dikagumi oleh publik lantaran dapat mengambil hati anak-anak sang suami secara lembut. Ashanty dan Aurel Hermansyah merupakan sosok pasangan ibu dan anak yang begitu kompak. Penasaran bagaimana kekompakan Ashanty dan Aurel Hermansyah? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya, berita dari Ashanty, kakak Ashanty. Ya, Langsung Bunda panggilkan saja. Ashanty. Apa kabar? Bunda paling cantik nih. Saya fans banget loh, fans banget. 2 badannya lihat. Iya, iya, anaknya 2, badannya begini. 2 badannya lihat. Tapi luar biasa loh, Ashanty Yes, cepet banget ya dari cantik, melahirkan. betul. Ya. Terus badannya bisa kembali lagi Terus seperti semula. hamil lagi, melahirkan lagi, begini lagi badannya. Sementara saya lihat ini perut saya gelembung terus. Mana gelembungnya nggak ada orang Ini kata. ditahan nih lihat. Gelembungan suamiku. Keluarin, Oke, keluarin, keluarin. Ini itu sebenarnya berangkas. Dia kalau naruh uang cash di sini. Oke, kita Apa punya kabar artikel. Bunda? Baik sayang, alhamdulillah Oke. baik. Ya. Aku Udah stres jadi. loh kesini. Kenapa? Kenapa? Deg-degan lihat kalian, nggak tahu. Dan kalian tuh Stres siapa? aku. Ini siapanya? Ya, Ini kamu kita bertiga. Mirzaninya. Enggak lah sama dia, enggak sama kamu Aku nggak bertiga. mau Sama kita bertiga. Stres loh aku. Kalau Oke. aku sama Bunda Ashanty, walaupun aku tahu apa-apa, aku nggak akan ngomong apa-apa. Oke, kita lihat dulu saja artikel berikut ini. Check it out. Ashanty nyinyir soal buka aib. Sarita dan anak-anaknya ngamuk. Wadaw. Ini apa nih Bunda maksudnya? Beritanya salah banget. Salah ya? Salah. Awal terjadinya gimana? Aku bukan gimana, maksudnya gini. Mungkin karena aku nggak tahu beritanya secara Iya, detail iya, ya. iya. Waktu itu aku lagi di Polandia sama Mas Anang. Lagi di Itu luar negeri waktu itu ya? malam. Terus Aurel tuh kan di sini berarti pagi ya. Pagi. Terus dia ngirim, Bun nih lagi hits banget nih katanya berita ini. Sarita. Aku tahu beritanya karena kan sering lihat gitu kan. Kita juga sebagai perempuan Iya, gimana iya, rasanya. betul. Cuma aku tuh kaget memang pas ada tragedi yang anaknya. Anak yang ngedorong. Iya itu. Iya. Nah itu tuh sampai Jill tuh yang, Bun di sekolahku lagi dibahas nih katanya harusnya habisin aja tuh gini. Waduh, aku bilang ini apa? Iya. Jadi kepo lah kan, buka-buka. Maksudnya sih bukan nyinyir, aku juga sebagai perempuan. Iya. Kadang orang gini apa nyumpain, semoga Mas Anang digituin ya sama apa? Oke, kita lihat dulu nih ya komentarnya ya. Oh, Ini. Ashanty sempat dikritik netizen karena memberikan nasihat pada Sarita dan putrinya Syafa lewat Instastory. Ashanty mengingatkan agar Syarifah dan Syafa tak terus mengumbar masalah pribadi keluarga mereka. Dikirim kakak berita yang lagi hits di Jakarta, kata kakak kasian banget anaknya ya Bun, jadi kepo deh semalam lihat di YouTube cuma bisa kasih komentar jangan jadikan anak-anak korban kenakalan bla 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 bla. Itu. Oke, menurut aku stop untuk mencari pembenaran dan membuka aib keluarga. Baiknya selesaikan acara kekeluargaan karena memori dan tayangan ini akan selamanya tersimpan dan bisa diakses cucu mereka. Ya. Nah, gara-gara Sebetulnya ini benar, Papi. Maksudnya itu kalau kekeluargaan lebih bahas sendiri, cuman
mungkin Bunda Santi lihat kok terlalu terus mungkin Enggak, cuma enggak. kasih saran doang kan? Bukan, maksudnya gini, kalau waktu yang ibunya masih sendiri tampil, aku ngerti namanya rasa sakit tuh pengen dituangkan, pengen Iya, apa, iya. aku ngerti banget. Cuma mungkin karena aku punya anak juga, gitu, dan anak-anakku melihat bahwa kejadian ini wajar, harusnya lebih lagi, Iya, gini-gini. iya. Aku sama Mas Anang sempat ngobrol, kata Mas Anang, aduh harusnya jangan dibuka ya. Aku malah sempat nggak apa-apa lah gini-gini sempat gitu Sempat gitu. berdebat ya sama Mas Anang. Sempat berdebat juga, cuma pas aku pikirin maksudnya gini, kalau memang tujuannya mau selesai, nggak apa-apa deh gitu. Tapi kan ternyata memang pengen baik-baik, Iya, maksudnya iya. pengen kembali menjadi keluarga yang utuh gitu. Itu kan takutnya ada salah satu yang terlalu sakit, nanti malah jadi nggak kembali, malah orang Iya, lain malah yang happy jauh. gitu. Tapi Itu kalau aja. menurut aku, kalau waktu itu Syafa melabrak si Jennifer Dan itu karena kekesalan yang dipendam karena dia Iya, pada itu nggak apa, bapaknya. itu nggak ada Iya. masalah dengan itu. Jadi lebih ke ibaratnya Jadi lebih ke maksudnya setelah kejadian itu kasihan anaknya kan walaupun dia senyum-senyum di TV pasti dalam hati Oh iya, Sakit pasti. dong. sakit Betul. kan. Ini ada gitu. artikel lagi kita lihat, check it out. Kritik Asanti itu ditanggapi santai oleh Sarita yang menganggap siapapun bebas berpendapat tentang video putrinya melabrak Jennifer. Gak usah dipanjangin. Kalau menanggapi tentang Mbak Asanti yang sah-sah saja, beliau mengutarakan pikiran dan pandangannya karena semua orang bebas berpendapat. Seru Sarita di Jakarta, salahkan atau benarkah yang saya lakukan bebas, nggak masalah buat saya. Syafa dan Syakila juga tak mau ambil pusing soal anggapan orang karena mereka go public. Aku nggak banyak komentar sih, cuman semua boleh berpendapat, semua boleh bilang salah atau enggak, dan aku nggak masalah sama sekali karena aku pun juga bisa berpendapat salah atau enggak. Jadi nggak apa-apa, menurutku nggak buka aib ya, cuman emang adanya situasi gini. Ini komentar Oke. dari Bunda Sarita. Oke, yang Niki pertanyakan adalah Bunda di sini membela Jennifer Dan atau Ya nggak Bunda ada, Sarita? nggak mungkin lah, aku nggak ada komentar. Oh Ya, iya, 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 ada. iya, ada. Sebagai Maksudnya, perempuan pasti kita betul. membela Lebih perempuan baik yang ke keluargaan. tersakiti. Tapi masalahnya maksud aku tuh cuma mungkin ngasih saran bahwa anaknya kalau mamanya kan mungkin udah lebih Iya, tegar dan aku benar. lihat dia aku nggak mungkin bisa loh jadi Betul, kayak dia. betul. Kalau aku udah aku samperin udah aku jambak-jambak kali ya kalau Iya, aku iya, iya, iya. tapi dia dengan Lukas Iya, ngeri bicara banget ya. bicara di TV dengan sangat ini aku juga udah maksudnya oh oke gitu. Tapi pas anaknya gitu aku ngerasa aduh kesian ya Ya, gitu. anaknya Jadi kan nggak ada yang terlalu- sama sekali buat oh jangan gini, enggak juga orang Kita mungkin bukan membela menanggapinya siapa-siapa juga ya, beda. Bunda ya. Oke. Oke, ada artikel lagi. Kita lihat, cek itu. Komentar anak Sarita. Menurut aku dia enggak salah omong kayak gitu. Karena kata Bunda tadi, orang bebas berpendapat kan. Menurutku ini bukan aib-aib banget lah. Jennifer itu yang jelas juga udah ngepost di sosial media. Iya. Udah bukan privat lagi. Private? Kalau bahasa Inggris tuh orang lo. Bahasa Inggris lu, Kenapa oh enggak Korea sekalian gini, aja makanya lu dibuang dari diviralkan? Korea. Jadi biar jadi pelajaran juga buat yang lain. Kamu bisa bahasa Korea enggak? Lu bisa enggak? Enggak, Ya, nggak makanya bisa. aku lebih jago bahasa Korea. Hah? Oke. Aku oh ya, Jadi Korea. kalau menurut anaknya katanya nggak apa-apa, ini bukan aib karena udah diviralkan Ya. sama Jennifer Dun juga. Betul, jadi permasalahannya itu adalah dari Jennifer Dan itu. Karena dia sudah memposting foto sama bapaknya di mobil bapaknya. Pakai tas dari bapaknya. Emang nih Jennifer Dan kebangetan nih. Terus uang investigasi diposting lagi luar Nah, biasa. sekarang Mbak Shanti. Mbak Sarita lagi nonton, ada pesan apa buat Mbak Iya. Sarita? Ada. Mbak Sarita Bunda, cintanya Bunda lagi nonton Sarita. nih. Bunda mau ngomong apa sama Biar Bunda habis Sarita? itu Iya. orang Biar sudah klarifikasi tidak semuanya. berpikir Aku lagi. biar tuh jadi netizen rada takut tahu. menanggapi ya, maksudnya takut salah Iya, gitu iya. karena Benar. kalau ditanya untuk menanggapi sesuatu aku kan harus tahu detail ceritanya, Iya, iya. nggak Exactly. bisa Kalau sekarang udah sebagian-sebagian, tahu ceritanya kan ya? nggak juga nggak tahu full kan, cuma tahu Cerita. sekilas. Tapi tahu kan kalau Jennifer Dan itu ngerebut suami orang? Iya aku tahu bagian itunya, Ya udah. terus bagian yang posting-postingnya apa. Cuma maksudnya aku mungkin ya kalau memang pengen kembali lagi Iya. sama Suaminya, suaminya, Aris, ya memang kan harusnya diselesaikan secara Betul. baik-baik Iya, karena baik-baik. supaya namanya laki-laki terkadang kalau udah sakit hati Gengsinya, malah ya. bagus yang di sana kan, iya, lagi iya. manis-manis gitu. Bisa jadi di sana juga ditinggalin cari lagi yang baru. Nah gitu Ah. loh. Ya tapi kalau ngerasa Iya. istrinya mungkin ya udah mungkin ya udah
lebih sabar dan lain. Aku cuma bisa menanggapi, tapi aku Iya. nggak bisa jadi dia ya. Iya. Jadi kalau aku disuruh komentar ya Betul. seperti itu. Bunda Oke. Santi udah membahas tentang Jennifer dan Bunda Sarita. Kita kupas-kupas yang lain Ya, juga, Bang. karena kita punya tamu misterius untuk bahas ya. Siapa tuh? Pertanyaan berikutnya, Ini. bagaimana jika Asyanti justru yang mengalami hal seperti Mbak Sarita? Bagaimana jika Mas Anangnya, jika Mas Anangnya berselingkuh? Dan selingkuhnya sama Jennifer dan lagi Jennifer lagi. Oke, kita akan kupas habis. Habis. Tetap di pagi-pagi pasti. Happy! Iya, kita kembali lagi di pagi pasti. Kita akan masuk di Kocok! Kursi Curhat. Lo gimana sih tuker-tuker mic dari tadi? Ya ini sih Ganti mic aja terus. Oke, Mbak Asyanti, tenang, nggak usah tegang. Tenang ya, semua Aku penonton setiap tenang. acara kamu soalnya pernah di Iya. pernah dibikin Relaksasi. jadi stress relax. Dan Iya, ya, iya. dulu Mbak Asyanti membuat pengakuan sesuatu yang besar tentang Mas Anang. Oleh semua bintang Yang Udah, jangan habis dibahas, itu jangan minta. dibahas. Jangan dibahas, gila ini. Ya. Oke, Oke, kita lihat artikel dulu ya. Check it out. check it out. Asandi Oga komentar akun Milen bilang usah sindir tantenya galak kayak singa. Singa. Sebetulnya Milen ini keponakan apa gimana, Mbak Asyanti? Aku tuh sebenarnya nggak mau bahas ini ya. Iya. Maksudnya gini, sejak kejadian yang kemarin video dan Iya. lain-lain tuh aku tidak pernah sampai hari ini mau Berkomentar. berkomentar sebenarnya. Sampai Iya. nanti kasih TV satu, yang satu enggak kan? Bener. Masih Nanti ngapa-ngapa. kalau keliling TV dibilang ini orang kok Bener. maksudnya kayak begini. Tapi di sini ngomong aja. Karena Bukan, bagi bukan. PGF itu adalah sebuah Bukan. tempat di mana semua program TV melihat acara pagi-pagi. Betul. Ikuti, Atau mungkin biar pemirsa nggak bingung, kita lihat dulu video seperti apa sih. Ceki. Dah. Itulah biasanya. Ya udah. Mungkin image-nya apa? Ya karena kan keluarganya kan keluarga keluarga baik kenalnya, jadi harus jaga image. Padahal aslinya kita aja ingat tadi kan gue dikit. Oke, Ini apa ya? Saya nggak terlalu tahu ini. jadi tadi di video tadi Milen bilang katanya Mbak Asyanti itu galak aslinya. seperti singa. Singa. Aslinya kelihatannya begini tapi Marah. sebetulnya di TV kelihatannya Aku bingung loh Anggun, sama orang baik. yang bilang aku tuh juga baik. Aku memang selalu bilang kalau aku tuh galak. iya. Apalagi sama anak-anak dan apalagi sama orang yang perlu digalakin. Sama kayak Astrid. Gitu. Jadi aku gak pernah bilang aku tuh baik. Makanya aku kadang rada berat dengan orang menganggap, wah ada yang bilang kadang, oh kamu kayak malaikat, bidadari apa. Itu tuh berat banget karena hanya aku sayang sama orang Azria. Iya. Jadi image itu kan terbentuk. Padahal aku aslinya di rumah ya marah, ya cerewet, ya Iya. galak, ya semua ya aku kan manusia Ya, apa ya. adanya gitu. Tapi ya marahnya kan sama manusia, Iya. ya bukan marah sama kita ke ya Datang. bukan maksudnya kayak gimana marahnya ya wajar. Aku punya banyak orang kerja di rumah, banyak maksudnya anak-anak dan lain. Kenapa mereka sama aku betah-betah aja? Walaupun galak. Walaupun aku galak gitu, tapi kalau aku galak dengan anak dan dengan orang yang pantas untuk aku galakin ya, Ya harus aku digalakin. nggak merasa menyesal sih. Ya betul. gitu. Tapi kalau menurut aku Milen ini kayaknya dimanfaatkan seseorang untuk kepentingan Betul, Nah, betul. itu menurut manusia, Bang. kita. Kalau menurut Mbak Asyanti, kenapa Milen kan ibaratnya bukannya dulu Milen ini sangat dekat sekali dengan Mbak Asyanti sebagai keponakan itu kan ya. Sekarang kok tiba-tiba jadi kayak berbalik seperti ini. Bukan berbalik. Jadi maksudnya gini,
aku akhirnya tadi aku ceritain dulu ya, Iya, akhirnya oke, aku buat klarifikasi di YouTube Hmm. supaya aku nggak harus cerita ke sana sini gitu. Aku jangan sampai aku dibilang keluarga kok cuek atau nggak dinasehatin atau apa. Akhirnya aku buat kan klarifikasi itu gitu. Jadi dari dia kecil, yang makanya aku bikin aku sedih tuh, dari dia kecil dia punya hal-hal yang mungkin menurut dia lain, itu hanya ada aku yang pahamin dia gitu. Orang tua, nenek kakek dan semua nggak ada yang tahu lah gitu. Tapi aku selalu bilang, aku mengerti apa perbedaan yang ada di diri kamu, tapi semoga bisa jaga diri baik-baik. Dan anakku tuh dulu sweet banget gitu. Semakin dewasa mungkin pergaulan dan lain-lain ya gitu yang membuat dia jadi seperti itu. Bahkan sampai kejadian video yang terakhir kemarin itu lagi bermasalah, dia minta tolongnya sama siapa? Sama keluarga. Ya. Kita berusaha apapun cara untuk menyelamatkan dia, untuk supaya dia nggak kena masalah hukum dan lain-lain gitu. Tapi yang aku sedih ya, mungkin ada yang memanfaatkan atau mungkin ada yang, atau memang diri dia sendiri, aku nggak pernah tahu ya. Maksudnya aku juga nggak ngerti maksudnya buat video kayak gitu tuh apa, aku nggak ngerti gitu. Jadi Kaget nggak? enggak sih. Waktu Biasa dibuat aja video gitu sih. nggak kaget? Enggak. Jadi maksud aku ya, Iya. bagaimanapun ya dia tetap kan keluarga aku. Jadi ya semoga dia next lebih baik lagi lah, nggak bergaul sama lingkungan yang salah, nggak dipengaruhi orang itu aja. Sudah ngobrol sama Milen langsung setelah kejadian itu? Enggak. Nggak ngomong juga? Sejak kejadian yang aku pikir dia mau berubah dan mau kembali ke keluarga dan ternyata tidak, ya sudah. Artinya gini, kalau orang tuanya membiarkan, aku siapa yang boleh ikut campur kan Iya, gitu. iya. Jadi ya biar menjadi urusan keluarga mereka aja. Oke. Sebetulnya apa sih kalau menurut Mbak Asyanti gitu ya, yang membuat hubungannya dulu kan dekat, terus jadi renggang menjauh, terus ada nggak triggernya atau Ya karena aku marah sejak dia mulai apa ya? Maksud Ada aku kalau perubahan. emang begitu, kalau memang merasa ada perbedaan ya jadilah aja laki-laki aja gitu. Jangan. Oh, Mbak Asyanti sempat marahin dia dulu? Oh iya, aku galak banget memang. Maksudnya nggak galak yang, maksudnya marah gitu. Iya kan, marah. karena kan demi keponakan Tapi kalau tersayang ya. ketemu aku nggak pernah marah. Aku marah sama dia tuh, dia pasti dia bisa lihat. Aku marah sama dia tuh lewat chat. Karena kalau depan orangnya nggak bisa marah. Oh gitu. Tapi kalau udah chat, segala-gala rupa dia udah. Udahlah gitu. Tapi maksud aku jangan sampai terpengaruh gitu. Yang tadinya orang jadi kasihan sama dia, ya kan jadi gimana ya gitu. Oke, kalau Mbak Popi lihat dari sini apa yang tadi ditangkap dari Iya. ungkapan Dari Bunda Asyanti? ekspresi, dari ekspresi itu baru kita dari psikologis ya. Jadi dari ekspresi tadi pada saat bicara, gerakan tubuh tadi menutup berkali-kali ya seperti ini. Jadi pada saat ngomong yang berkaitan sama kasus ini, langsung nutup seperti ini. Artinya Mbak Asyanti di sini defense, artinya bukan defense seperti apa ya? Artinya nggak mau pembahasan ini terjadi, gitu loh. Nggak mau sebenarnya ngebahas ini, gitu. Pertama itu. Kedua, saya ngelihat pada saat meletakkan tangan, pada saat bicara mengenai kasus ini lagi, sampai meletakkan tangan, ya seperti ini tadi, bertopang. Jadi kalau kita lagi bicara, tiba-tiba kita memerlukan kekuatan, kita akan menopang, gitu loh. Itu menggambarkan pada saat keluarga. Jadi pembahasan ini kaitan sama keluarga. Artinya, Mbak Asyanti merasa tidak nyaman pemberitaan ini terhadap nama baik keluarga. Gitu loh. Nah, kemudian pada saat bicara lagi verbal content. Jadi, micro expression tidak hanya membahas ekspresi, gerakan tubuh, tapi pemilihan kalimat. Tadi Mbak Asyanti sempat bilang, saya akan galak dengan anak-anak dan orang yang memang pantas digalakan. Ya, jadi artinya ada hal yang memang pantas digalakan apabila bermasalah sama prinsip. Mungkin kaitan sama agama, mungkin kaitan sama keluarga, nama besar, nama baik keluarga. Nah, Jadi, ini yang dijaga sama Mbak Asyanti. Gitu. Sekarang gini kali, Bunda Asyanti kan nggak pernah ngomong lagi sama Milen setelah kejadian itu. Dan Milen ini jujur nonton acara ini setiap pagi.
Tapi tahu ya. Tahu, karena kita udah tim kreatif. Mau ngomong apa sama Milen? Enggak lah, nggak mau ngomong. Ya maksudnya, Kenapa? ya Bunda Pak Sandi kelihatan mau nangis, kenapa? nangis ya. Ya. Enggak sih, bukan mau nangis, cuma bicara. Bicara aja, nggak apa-apa, bicara aja. Dia kan keluarga. Itu aja sih. Maksudnya, ya dia kan keluarga. Anak kakakku juga gitu ya. Aku juga sedih kalau misalnya ada apa-apa sama dia gitu. Tapi terkadang, kita nggak bisa, namanya keluarga juga kita nggak bisa tahu kan artinya seperti apa gitu. Cuma jangan sampai dimanfaatin sama orang-orang yang aku tahu siapa gitu. Mau ngancurin aku nggak pernah hidupku tuh. Aduh, di rumahku ada mbak berapa orang, apa coba tanya, bisa nanya lah. Aku kayak apa sih gitu. Nggak perlu dia yang ngomong gitu. Jadi sebenarnya aku bukan sedih karena video itu sih, lebih sedih karena ya aku pengen dia bisa balik kayak dulu aja sih. Hubungan dengan keluarga lebih ke sedih karena hubungan keluarga yang tidak seperti dulu lagi dengan Ya, Milen. maksudnya aku juga sama orang tuanya kan jadi Renggang juga. Mungkin Kayaknya gini lu kali ya. iya. Mungkin gini, kayak Niki dulu. Niki itu dulu kan, wah nakal segala macam. Tapi Niki berpikir kalau gue kayak gini terus, gue gak akan jadi apa-apa nih. Nah, Niki berpikir berarti gue harus jauhin teman-teman gue yang tidak Iya. baik. Nah, begitu juga dengan Milen. Mungkin kalau kita mau menjadi yang benar, kita harus menjauhi orang-orang yang menurut kita akan memberikan masalah atau efek buruk. itu disebut dengan sistem. Jadi Ya. pada saat kita baik tapi lingkungan nggak baik akan Benar. berpengaruh kita, itu disebut dengan sistem. Kalau- Nah, saya melihat Mbak Santi pada saat menangis di awal air mata menetes dari pojok sebelah kiri sini. Artinya, Kesedihan. Tapi pada saat bilang saya tuh nggak ada masalah sama dia, menetes sebelah kanan, ujung ujung luar ya. terharu. Jadi air mata itu juga mengandung arti. Pada saat keluar dari tengah itu menggambarkan artinya adalah kesedihan yang mendalam. Pada saat keluar dari ujung di sebelah sini adalah rasa terharu. Jadi tulus loh, ini saya ngelihat secara micro expression, secara psikologis saya menyatakan bahwa Mbak Asanti tulus mencintai. Ya pasti cinta namanya. Iya. Kan apa ponakan sendiri, dan aku tuh kalau kayak gini inget ke mama sih, lebih kayak apa yang dirasain sama dia sih gitu. Keluarganya jadi renggang gitu hanya karena harusnya Milen sadar diri bahwa kita ini ada apapun dia nanti akan ngebela tuh siapa sih? Benar, keluarga. Kejadian Ujung-ujungnya kemarin keluarga. tuh yang bela siapa gitu. Kok aku nggak peduli yang dia mau ngomong apa, enggak, cuma sedihnya adalah aku sama kakak aku kan juga pasti jadi bermasalah gitu. Namanya kakak, dia kan pasti bela anaknya. Sedangkan yang aku ingat di sini cuma mamaku nggak ada, dan pesannya cuma kita keluarga apa ya, akrab. Jadi satu Saling gitu. dukung. Jangan karena ulah dia doang kok harus Terpecah. Terpecah. gitu. Jadi sama kakak Mbak Santi juga sekarang jadi nggak ngobrol. Buka ya, Ada ada sedikit yang jarak. nggak bisa Lebih ngomong menjauh. lah. Ada Pokoknya, sedikit jarak. Iya. pokoknya intinya Intinya kenapa? ya nggak, maksudnya intinya ya apa ya, aku tuh orangnya cengeng banget jadi susah. Bukan nangisin dia ya, aku nggak nangisin dia, aku lebih menangisi keadaan gitu, keadaan karena aku dari kecil dia sampai dia dewasa tuh aku tahu dia banget, dan kenapa dia deket banget sama aku karena dia yang lebih tahu lah gitu. Jadi saat dia kayak gini tuh ya jangan nyesel aja gitu. Iya, kita Ya, doakan. jadi si Milan ini adalah anak kecil, masih labil. Jadi teman yang ngajak ke sini, ayo. Teman yang ngajak ke situ, ayo. Gitu. Aku sih kenal, tapi nggak kenal-kenal banget. Basically dia anak yang Iya. baik. Tapi mudah-mudahan nanti secepatnya Bisa ya, kembali. hubungan kekeluargaan ini tetap kembali seperti semula ya. Iya. Jadi Milan yang dulu dengan hubungan kedekatan dengan keluarga dan Mungkin Mbak pun kalau mau jadi orang yang beda, tapi jangan go public gitu. Untuk orang-orang sekitar aja Orang yang yang beda tahu. jangan go public. Ya. Kalau ini kan Milan udah dipajang-pajang posting di Instagram segala macam. Mungkin lebih begitu kali. Jadi gambaran bahwa tadi disebut dengan singa ini adalah kondisi di mana ia protektif atau perhatian dan peduli sebagai ibu di sini.
Oke, kita tutup soal Milen. Iya, Ada artikel berikutnya. check it out. Check it out. Aurel dibully gara-gara wajahnya terlihat tua. Ashanti ngamuk dan ancam netizen. Gak ngancem ya Allah. Oke, kita ada videonya. Ada video Mbak Ashanti marah. Ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Tetap di pagi-pagi pasti Happy. Iya, balik lagi di pagi-pagi masih happy. Ya, jadi kita ingatkan juga buat pemirsa yang pengen ikutan kuis Instagram, follow dulu Instagram kita di P3H Trans TV. Dan hashtag pagi happy Trans TV 0712. Kirim aja komentar kecil tapi tetap sopan. kirimkan komentar ya. Oke, kita kembali lagi bersama Bunda Ashanti. Jadi ini kita akan masuk di sebuah segmen di mana Badan of the Intelligent of the Pagi-Pagi Happy of the World of the Asian of the West of the Street. Panjang. Bahwa akan banyak fakta-fakta yang orang belum tentu tahu, tapi kita tahu. Belum Pertanyaan, terungkap. sebelum kita ungkapkan ini, kita mau nanya dulu. Kenapa seorang Ashanti yang cantik, masih muda pada saat itu, lajang, memilih Mas Anang yang notabene sudah pernah menikah, sudah Udah memiliki punya anak. Iya, apa ya? Mungkin saat itu gitu ya. Saat itu tuh aku ngobrol sama mama pas deket sama Mas Anang. Mas Anang tuh begini. Karena aku juga berasal dari orang tua yang berpisah. Aku tahu betapa sakitnya saat itu melihat orang tua yang gak utuh. Terus aku harus tinggal dengan salah satu, akhirnya aku tidak dekat dengan salah satu gitu, dan itu menyakitkan gitu. Jadi aku gak mau punya anak yang nanti harus mengalami hal yang sama. Dulu tuh mikirnya kalau kawin sama orang yang kaya gitu atau anak orang kaya nanti semena-mena gue ditinggalin, nanti ceweknya banyak kayak gitu. Udah deh, nyari cowok yang setia, yang penting bertanggung jawab. Terus mamaku ngomong satu hal, kamu kalau susah bareng, nyari uang bareng tuh nikmatnya lebih beda gitu. Iya. Dulu aku masih muda, nggak mau ngapain cari duit, pasti pengennya langsung senang gitu kan. Iya, Tapi iya. saat itu mungkin aku juga menikah di umur yang udah nggak muda, alhamdulillahnya di 28 tahun. Jadi pikirannya udah bukan yang kayak waktu umur 23, pokoknya harus nyari cowok yang kaya ya. Gitu kan, kalau nggak bohong ya, Iya, usia gitu. Nah waktu aku udah umur 28, mungkin pemikirannya udah kayak, aku nyari yang bisa kerja, yang bertanggung jawab, Iya. dan dia tuh sayang sama anak-anaknya tuh luar biasa banget. Jadi dia kan nggak akan mau melakukan suatu hal yang bisa menyakiti anak-anaknya gitu. Jadi akhirnya mama aku bilang kasih keyakinan bahwa dia orang yang tepat buat kamu. He's the one. Ya, walaupun waktu itu tinggalnya di ruko. Oh, dulu Mas Anang masih di ruko tinggalnya. Oh ya, masih Dulu ada pernah sama Mas Anang bareng, dibikin single tapi nggak jadi cancel. Jadi kayak Soal pas-pasan sebetulnya. sedih banget tinggal ya di Mas Anang ruko. lagi tuh berarti. berarti kayak yang kongko material ya. Iya, Di bawah tuh kursi, iya di atas itu. jual Pondok pembangunan. Indah di Pondok Indah. Jadi nggak langsung punya rumah yang mewah, Mewah. dari nol. Jadi hampir setahun tinggal di ruko. Terus mau nikah nih, mau akad Mas Anang. Nanti akad nikahnya di masjid, pestanya di bawah aja ya. Karena uangnya waktu itu terbatas kita kan mau bangun rumah, Iya. habis beli tanah kan. Terus akhirnya ya udahlah gitu. Tapi alhamdulillah ada stasiun TV yang tiba-tiba menawarkan untuk mau melive-kan pernikahan. Akhirnya dari situ tiba-tiba yang dulu pengennya kan kayak ratu ya kalau nikah, Iya. punya yang gini Iya. gini. Alhamdulillah ada aja jalannya. Jadi punya pernikahan yang resepsinya Iya. gitu. Jadi alhamdulillah jalannya ada aja gitu. Ya awal-awalnya tuh di ruko sampai rumah masih setengah jadi. Tasku, bajuku, sepatu tuh digerogotin tikus ruko yang segede kucing. Tikusnya segede kucing. Berantem kan? Oh aku gak kuat tinggal di sini, aku mau pindah.
Terus kata Mas Anang, aduh rumahnya belum jadi, belum isi, belum apa. Ya kelamaan, karena waktu itu duitnya kan dipirit-pirit kan bangun rumahnya. Kamar dulu, apa dulu. Dulu kita nggak mau ngaku, kalau ditanya kenapa? Oh, iya karena kita bangunnya gede, gitu-gitu. Padahal duit Saya juga pernah baca berita ya. Saya juga pernah duitnya baca. nyicil kan, sampai akhirnya Itu di awal-awal pernikahan. akhirnya putusin udah pindah aja deh daripada gue hidup harus kayak begini. Aku bilang gimana mau hamil naik apa keguguran terus kan, naik 4 lantai, terus barang digerogotin. Aku bilang oh udah marah-marah, pindahlah ke rumah dengan kondisi yang masih belum jadi. ya jadi tapi ya belum layak dihuni. Setengah matang lah ya. Ya setengah matang. Telur kali tapi Aku mau nanya ya. Pastinya seorang yang tadinya gadis kan menikah dengan orang punya anak gitu kan. Dan itu tidak mudah menghandle anak belum punya pengalaman. Ada konflik-konflik terjadi nggak pada saat awal-awal pernikahan? Karena yang kita dengar dari Badan of Intelligence of the World of the Asian, the West, and the Street, luar biasa benar loh, atau Baby. tidak? Kalau Bunda Asyanti dan Mas Anang pernah hampir akan bercerai. Waduh. Ayo kaget. Oh ya. Mas Ada aja. Anang dan Mbak Asyanti akan pernah Mau akan divorce bercerai. lagi, bercerai lagi. Enggak. Iya. Ya, dia shock. Oke, benar nggak? Mas Anang dan Mbak Asyanti Karena pernah mau mereka belum bercerai. pernah publish ya. Jadi itu nyambung ceritanya. Setahun dong pindah rumah. Ya, aku memang nggak pernah buka ini karena ya itu tadi aku nggak pernah menceritakan kayak orang. Oh kamu nggak pernah ceritain keluar-keluar orang kamu lahiran live apa-apa. Aku selalu share yang happy ya, lahiran kan happy, ulang tahun happy, apa tuh happy. Tapi kalau kehidupan pribadi yang sedih-sedih tuh nggak pernah aku share karena bahkan kejadian ini nggak ada yang tahu gitu. Jadi setahun pernikahan tuh sih berantem. Iya. Berantem aja aku ngerasa kok kayak gini sih apa ya namanya belum pernah nikah ya jadi kaget-kaget lah. Tapi permasalahannya tidak pernah anak-anak. Justru anak-anak yang membuat kita kuat gitu. Jadi waktu itu mungkin karena ya inilah karena nggak terima keadaan lah karena itu terus ya banyak hal lah. Siapa yang pengen cerai dulu? Akhirnya aku kabur ke rumah mama 2 minggu. Kabur. Aku panggil lah pengacara, nelfon. Ini pengacaranya Pak Patria. Kalau ingat ini terbaik orang ini. Aku telepon, cerita. Nah, akhirnya tuh ternyata aku hamil. Keguguran, masuk rumah sakit. Oh, lagi kabur itu. Iya, jadi itu keguguran. Pas di rumah sakit, aku panggil Mas Anang, tanda tanganin saya mau cerai. Aku bilang, itu Mas Anang sama Azriel sama Aurel shock. Ngeliat si pengacara itu. Yang buat aku sedih banget itu ya, Azriel setelah kejadian itu ya, setiap ngeliat si Pak Patria ini, Pengacara ini. dia shock yang, Bunda kenapa lagi? Oh, setiap melihat pengacara ini ada lagi. Iya, setelah kejadian itu gitu, dia shock. Nah, akhirnya pas kita baikan gitu ngobrol berdua, kayak mamanya Mas Anang sama mamaku udah enak kali denger kita mau pisah terus tuh ya setahun itu. Akhirnya kita duduk berdua. Ini kalau kita terus kayak gini, yang akan jadi korban tuh anak-anak. Karena Jiel sama kakak tuh kayak setiap kali berantem tuh kayak orang, aduh apalagi sih, Trauma ya, kasihan, gitu ya. aduh dia kabur lagi, aduh apalagi kayak gitulah. Jadi kesian banget sih. Aku jujur merasa bersalah banget sama kejadian itu, karena ya mereka yang jadi korban gitu. Dan sampai hari ini, sekarang ini kan Pak Patria ini jadi pengacara kantorku. Jiel tuh kalau ketemu dia, Oh gitu. Dia. suka malah bercanda, Bun, ingat gak bapak itu? Tapi udah sekarang udah ketawa. Kalau Oh, gitu. dulu lihat bapak itu kayak, aduh Bunda, kenapa banget. lagi? Karena gara-gara bapak itu dulu ibaratnya percaya Ya. akan hampir terjadi gitu ya. Tuh, keluarga aib jangan dibuka-buka, emangnya lu semua diumbar-umbar. Aku nggak pernah buka aib. Orang lain yang buka pasti, aku kalau pasti. Oke. Gini aja. Dia kenapa emangnya? Ya. Dia kenapa? Dia nikah DP duluan. Oke.